Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib, Isya yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini tema yang kami ambil adalah refleksi 81 tahun kemerdekaan RI. Bu, Ibu, sekarang ini kemerdekaan sudah berapa tahun dari kemerdekaan? 81. Menurut Ibu-ibu 81 tahun ini kira-kira Indonesia sudah merdeka atau belum? Merdeka itu yang pertama adalah merdeka dari kemiskinan. Pun merdeka apa dereng dari kemiskinan? Masih banyak kemiskinan. Yang kedua adalah merdeka dari pengangguran. Kira-kira cek kata sing nganggur napa mboten? Masih banyak. Yang ketiga merdeka dari kebodohan. Kira-kira bangsa Indonesia ini, warga kita ini masih banyak yang bodoh atau yang pinter atau yang kuliahnya sudah mencapai S1 atau sebaliknya, bahwa masih banyak yang di bawah sarjana, ya lulusan SMP, SMA. Masih banyak yang mengalami kebodohan dan sebagainya. Maka para jamaah sekalian, kita sekarang ini sudah 81 tahun. Alhamdulillah, perlu kita syukuri bahwa kita ini diberikan Allah satu kenikmatan, bahwa negeri kita itu merdeka. Merdeka artinya tidak dijajah oleh bangsa yang lain. Dan kemerdekaan ini kita rasakan bahwa kita tidak pernah untuk mengalami yang namanya semacam kerja rodi atau diperbudak, atau kita mengalami kesulitan-kesulitan karena dipaksa oleh bangsa yang lain. Sebagaimana sebelumnya kita selama 350 tahun dijajah oleh Belanda dan 3,5 tahun oleh bangsa Jepang. Dan alhamdulillah proses sekarang ini sudah kita merdeka. Alhamdulillah, bersyukur. Namun para jamaah sekalian, kita selalu mengevaluasi, selalu merefleksi terhadap kemerdekaan ini, bahwa kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan oleh para pendahulu kita, oleh para pahlawan kita. Dan para pahlawan itu adalah mereka mayoritas adalah para ulama umat Islam. Sebagaimana ketika di Surabaya ini, bagaimana mempertahankan Surabaya, arek-arek Surabaya ini dengan apa? Dengan pakai apa, Bung Tomo? Takbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan alhamdulillah para jamaah sekalian, bahwa kemerdekaan ini sekarang ini sudah tidak terasa 81 tahun. Tetapi kalau kita refleksikan, maka apakah kita sudah merdeka? Maka ini menjadi suatu pertanyaan kita. Sebenarnya bagaimana menurut konsep Al-Quran, menurut konsep Islam ini, agar bangsa kita itu merdeka? Maka para jamaah sekalian, konsepnya yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 103 dan 104. Apa? Di dalam ayat 104 itu disampaikan bahwa kita ulaika humul muflihun, bahwa kita itu sebagai umat, sebagai bangsa itu diharapkan sebagai bangsa yang muflihun, bangsa yang unggul, bangsa yang mampu untuk tidak hanya mampu kebutuhannya mencukupi kebutuhan warga, yaitu masyarakatnya yang pertama tidak hanya sejahtera, tetapi unggul dari bangsa-bangsa yang lain. Tidak hanya cukup bahwa pendapatan per kapita kita itu mencukupi kebutuhan kita, 9 pokok macam kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya cukup dengan pendidikan yang standar, tidak cukup dengan apa? Dengan pengangguran yang
sudah hampir kecil atau tingkat kemiskinan yang berkurang, tetapi target daripada ulaika humul muflihun itu artinya bangsa yang unggul. Artinya unggul di sini adalah lebih daripada standar yang harus mampu bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain, terutama di negara-negara Asia, di negara-negara Asia Tenggara, bahkan unggul di mana? Di dunia. Bahwa negeri kita pendapatannya itu harus melebihi daripada peringkat berapa di antara negara di dunia ini, para jamaah sekalian. Maka agar unggul itu konsep di dalam surat Al-Imran ayat 103 104 minimal 3. Yang pertama adalah apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an, yaitu hendaklah kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat unggul bangsa kita itu adalah bahwa negeri kita itu harus didasari atau diinspirasi daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah dijelaskan atas berkat rahmat Allah. Kemudian di dalam Pancasila, 5 sila itu sudah sama, ya. Maka 5 sila yang menjadi dasar itu sebenarnya semuanya inspirasi daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka inilah dasar utama. Sebagaimana firman Allah, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 79. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatakna alaihim barakatim minas sama'i walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri yaitu Indonesia ini, penduduknya artinya apa? Baik itu pemimpinnya, baik itu para menterinya, baik itu kepala daerahnya, bupatinya, baik itu kepala dinasnya, dirjennya, baik itu rakyatnya, warganya, apabila mau beriman, caranya tadi beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan apa? Keberkahan dari mana? Dari langit dan bumi. Artinya Allah akan menjamin kesejahteraan lahir dan batin. Syaratnya yang pertama tadi yaitu apa? Iman dan takwa. Landasannya adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau tidak dijalankan, mulai dari pemimpinnya ya sampai dengan rakyatnya sama saja semua, tidak beriman bertakwa, maka jangan harap syarat pertama ini terpenuhi menjadi bangsa yang unggul. Nonsen. Maka syarat yang pertama adalah harus beriman dan bertakwa, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana dengan Indonesia ini yang berbagai macam suku, bangsa dan agama ini? Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan Pancasila, ketika lahirnya negara ini terinspirasi oleh 9 tokoh agama, ya. Dan 9 tokoh agama itu yaitu telah melahirkan negara ini dengan berdasarkan Pancasila dan 5 sila tadi inspirasinya dari Islam, termasuk ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah tauhid, para jamaah sekalian. Dan sila-sila itu semuanya inspirasinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini sudah cukup sebenarnya sebagai syarat. Tinggal implementasinya. Apakah para pemimpin dan rakyatnya ini, ya, para aparatnya ini, sudahkah mereka menjalankan iman dan takwa ini? Satu. Kemudian yang kedua adalah dengan apa? Jami'an bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Artinya apa? Bahwa kalau ingin negeri kita itu negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang makmur itu tidak bisa hanya dilakukan oleh para pemimpin, tidak bisa hanya dijalankan oleh para aparat, tidak bisa dijalankan hanya rakyat. Semuanya harus satu kesatuan, satu gerak yang sama
mulai dari pimpinan sampai bawah, dalam rangka mendukung, dalam rangka bekerja keras. Untuk apa? Ya untuk membangun negeri kita ini. Wala tafarraqu, dan jangan sampai berpecah belah. Artinya mereka solid negeri ini. Kira-kira negeri kita solid atau tidak, Bu? Satu sisi ya ada yang mengajak suatu membangun, satu sisi grogoti, ada lagi yang gembosi, ada lagi yang memprovokasi dan sebagainya. Mengkritik itu baik ya, memberikan suatu masukan-masukan itu baik. Yang penting tidak memprovokasi untuk pecah, tidak memprovokasi agar apa? Agar menjadi suatu perpecahan di antara kita ini, para jamaah sekalian. Karena apa? Negeri kita ini adalah negeri yang dengan berbagai macam suku. Banyak suku-suku di Indonesia ini. Dengan ada 13.000 kepulauan, dan mereka memiliki suatu kultur, memiliki suku yang berbeda-beda. Dan sekarang ini pun dengan eranya era demokrasi, para jamaah sekalian, yang namanya peluang untuk perpecahan itu sangat besar. Karena apa? Karena mereka ini satu dengan yang lain itu seringkali berbeda. Satu dengan yang lain di era demokrasi ini saling menjatuhkan. Satu dengan yang lain ini untuk bagaimana bisa meraih kepentingan. Demi kepentingannya dia menghalalkan segala cara. Maka para jamaah sekalian, maka pemimpin itu sangat berpengaruh. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang punya trust, kepercayaan. Apabila seorang pemimpin negeri kita itu tidak punya kepercayaan, maka hilanglah persatuan kita, maka berpecah belah. Dan ketika melakukan suatu pembangunan akan sulit. Satu sisi membangun, satu sisi akan apa? Gembosi, satu sisi akan memecah, satu sisi akan merongrong, maka tidak akan terwujud. Maka syarat yang kedua adalah yaitu untuk agar meraih negeri yang unggul itu harus solid negerinya, harus bersatu. Kalau basa Jawane sakjek saeko proyo, artinya apa? Satu kesatuan, menggerakkan semuanya, bergerak. Boleh berbeda, boleh kita ini tidak ada yang sama, tetapi perbedaan itu tidak membawa perpecahan. Perbedaan itu tidak baper, tidak membawa apa? Permusuhan, tidak membawa kebencian, tetapi perbedaan itu justru akan merekatkan, menguatkan, saling mengisi. Yang ini para jamaah sekalian, di negeri kita itu masih sudah atau belum? Kira-kira negeri kita kira-kira solid nggak sekarang ini? Tidak solid para jamaah sekalian. Kita lihat di medsos itu bagaimana satu sisi membangun, satu sisi mengkritik, satu sisi demo dan sebagainya. Tidak solid, sehingga bagaimana bisa kita itu negeri yang sehat kalau semuanya saling carut marut, saling bersuara, saling menyalahkan. Tidak akan selesai. Semuanya siapapun itu pasti ada celahnya dan ada kesalahan. Tetapi kesalahan dan celah itu tidak untuk melemahkan, harusnya bisa memberi masukan yang menyatukan, tidak memaksakan para jamaah sekalian. Maka syarat yang kedua ini adalah persatuan. Betapa kita tidak bisa merdeka, ya, betapa perjuangan itu panjang, dijajah itu panjang. Karena apa? Karena kita tidak solid, ya. Penjajah itu punya suatu metode untuk agar tidak merdeka, yaitu apa? Divide et impera, saling memecah belah. Maka para jemaah sekalian, refleksi 81 tahun ini, mari kita rekatkan. Seorang pemimpin itu harus bisa merekatkan di berbagai macam kalangan, berbagai macam lapisan. Wa'tasimu bihablil jami'an, secara jamaah, secara menyeluruh dari berbagai lapisan, mulai lapisan bawah sampai lapisan atas, mulai dari golongan, dari ormas Muhammadiyah NU, semuanya berbagai lapisan, dari berbagai lapisan politik yang berbeda-beda, dari berbagai lapisan, dari yang muda, yang tua, yang
dari lapisan mulai dari petani sampai pengusaha dan berbagai lapisan itu harus bisa pemimpin itu menyatukan, menggerakkan, dan jangan sampai menjadi suatu contoh yang tidak baik seorang pemimpin itu dengan melakukan sesuatu mungkin melalui ucapan sehingga bisa menimbulkan kontroversi, dan kontroversi itu akhirnya dihujat seorang pemimpin itu. Dan saat ini betapa banyak kesalahpahaman dari hal itu para jamaah sekalian. Maka pun seorang pemimpin harus bisa menjaga retorikanya, bisa menjaga actionnya, karena pemimpin itu selalu dilihat, diamati, dan pemimpin itu menjadi suatu teladan. Maka kalau seorang pemimpin itu sudah salah, seorang pemimpin itu sudah salah ngomong dan sebagainya, maka akibatnya sangat fatal para jamaah sekalian. Maka timbul perpecahan itu, dan perpecahan itulah yang tidak bisa menjadi bangsa yang unggul, dan tidak bisa kita membangun, tidak bisa kita punya progres yang baik. Jadi syarat yang kedua harus solid, negeri kita, bangsa kita harus solid. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, yaitu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yaitu negeri kita itu harus punya program. Programnya dua, ya'muruna bil ma'ruf ya. Al khair itu melahirkan dua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf itu berupa pembangunan, progres, baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik, infrastruktur ya, terutama di daerah-daerah yang punya akses untuk ekonomi, pembangunan jalan dan sebagainya, yang punya akses untuk pendidikan, punya akses untuk pasar, punya akses berbagai macam akses ekonomi ya. Dan pembangunan ekonomi itu juga termasuk memberikan suatu bagaimana menggerakkan ekonomi pendapatan masyarakat rakyat ini, sehingga JNP per kapitanya naik, sehingga yang namanya tingkat pergerakan ekonomi, daya beli masyarakat pun akan naik. Maka peran pembangunan ini punya progres, punya ahli-ahli yang cakap. Tidak cukup bahwa masyarakat rakyat ini hanya disuguhi dengan program pajak dan pajak. Pajaknya tinggi, tetapi pajak itu prosentasenya tidak dipergunakan, yang paling besar tidak dimanfaatkan untuk masyarakat bawah. Ini sangat ironis. Maka para jamaah sekalian, program unggulan diantaranya tentang pendidikan 20%. Maka itu pun harus dilaksanakan 20%. Karena apa? Negeri yang bagus itu harus menyiapkan generasi berikutnya, dan generasi berikutnya itu sebagaimana sabda Rasulullah, waman aradad dunya fa alai bil ilmi waman aradal akhirah fa alai bil ilmi waman aradahuma fa alai bil ilmi. Bahwa kalau kita ingin sukses negeri kita itu sukses dunia, maka dengan pendidikan, sukses akhirat dengan pendidikan. Maka pun undang-undang itu menjamin pendidikan itu berapa anggaran? Yaitu 20% APBD. Juga gitu kita sebagai orang tua para jamaah sekalian, mari orientasikan anak-anak kita. Kita bekali anak-anak kita dengan pendidikan. Walaupun pendidikan itu katanya mahal, harusnya ini ada jaminan dari negara. Sekarang ini para jamaah sekalian banyak program beasiswa. Maka kita pun harus paham, jamaah ini harus paham, jenengan niku desil pinten, ngertos desil lah Bu, Pak, ngertos desil jenengan. Jadi beasiswa itu diberikan kepada yang di bawah desil 5, ngertos desil niku. Mboten ngertos lah, ini harus dicerahkan. Desil itu jenengan lihat di aplikasi itu, dilihat bagaimana tingkat ekonomi. Kalau tingkat ekonominya itu di bawah desil 5, 54321, maka dia berhak untuk mendapatkan apa? Bantuan sosial. Berhak anak-anaknya itu mendapatkan jaminan pendidikan. Ada yang namanya beasiswa. Nah itu jenengan lihat, jenengan itu desil berapa. Kalau jenengan itu tidak membuka, nggak tahu, nanti jenengan ketika anaknya kuliah bayarnya mahal, nggak bisa kuliah. Padahal itu ada jaminan beasiswa. Jenengan lihat dan diisi berapa pendapatannya jenengan.
Itu para jamaah sekalian, monggo dilihat, harus paham itu. Pak An harus bisa melihat hasil tahu nyenengan. Jamaah ini ibu-ibu ya, karena orientasi kita pada anak-anak kita. Jangan melihat diri kita, anak-anak ini harus sekarang ini tidak hanya S1, sudah S2, karena S1 ini banyak pelumburan ya. Sekarang ini ibaratnya antara kesempatan kerja dengan peluang kerja itu tidak sebanding seperti darat ukur. Tingkat pengangguran itu semakin tinggi, kesempatan kerja semakin menurun. Kenapa? Banyak yang di PHK, perusahaan-perusahaan ini banyak yang kokot, banyak yang bangkrut para jemaah sekalian. Maka bagaimana untuk anak-anak kita yang mereka sekolah SMA, yang mereka kuliah S1, harus kita dorong mereka untuk apa? Bisa kuliah sampai S2. Dengan apa? Dengan fasilitas negara. Kalau sekarang ini kita ini pendapatan kita berkurang, terus kita anak-anak ini kita biarkan, kita nggak paham ini, ya kita nggak akan bisa menyekolahkan anak-anak kita. Dan akhirnya kita menjadi kuli di negeri sendiri. Kemudian siapa yang sukses? Yang sukses malah oligarki, yang mereka punya ekonominya kuat. Anak-anak mereka dikuliahkan di mana? Di Ciputra, dikuliahkan di sekolah-sekolah Kristen yang mereka itu sekolahnya bagus-bagus dan mereka teruji. Sementara anak-anak kita para jemaah sekalian lebih banyak di warkop-warkop ya, yang warkop itu menjamur, yang dipenuhi oleh Gen Z dan Gen milenial. Yang generasi harusnya produktif, tetapi anak-anak kita lebih banyak kongko-kongko dengan apa? Main game, dengan hanya omon-omon, ya sudah waktunya habis. Sehingga ketika sudah waktunya mereka bekerja produktif, mereka tidak bisa bersaing. Ini menjadi perhatian kita, bangsa kita, para jamaah sekalian. Jadi program yang baik itu bagaimana? Terutama siapkan pendidikan terhadap anak-anak kita. Kalau kita hari ini S1, maka anak kita harus S2. Kacang gak tinggal lanjaran, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau anak sukses yang dilihat itu siapa? Orang tuanya. Maka para jamaah sekalian, mari kita harus semangat untuk mendidik anak-anak kita. Harus berikan bekal pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Biarlah sukses ya. Jadi program yang kedua adalah Ya'muruna bil ma'ruf. Maka Muhammadiyah itu juga mendirikan banyak sekolah-sekolah termasuk di daerah-daerah ya, tidak hanya di daerah-daerah umum di Muslim, tetapi di daerah-daerah di Papua ya, kemudian di mana? Di daerah Nusa Tenggara mana? Timur atau barat? NTT ya, yang mereka 95% mahasiswanya adalah apa? Nasrani atau Kristen. Jadi telah berbuat untuk apa? Suatu kebaikan-kebaikan para jamaah sekalian. Tetapi tidak cukup itu. Ini kunci ya. Yang ketiga tadi, ya di samping ya'muruna bil ma'ruf, ini satu kesatuan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Ngapunten para jamaah sekalian, saya tanya, kira-kira sekarang ini untuk bicara tidak ada berita korupsi sulit atau tidak? Sulit untuk berhenti korupsi. Kenapa masalahnya? Apa? Wayan hauna untuk mencegah kemungkaran itu bagaimana menurut jenengan solusinya? Nopo? Solusinya yang pertama adalah harus ada sanksi yang menjerahkan. Ya, di dalam Al-Quran itu banyak ya perintah. Kalau misalkan kita itu mencuri, maka hukumannya apa? Potong. Jadi nggak ada masuk penjara, potong. Kalau misalkan kita itu berbuat zina, sanksinya apa? Dirajam sampai mati. Ya, itu ada sanksi menjerahkan. Kalau kita saat ini kenapa korupsi itu merajalela? Karena tidak ada undang-undang yang menjerahkan. Undang-undang yang menjerahkan itu apa? Yaitu bagi para koruptor hukuman apa? Mati. Sudah itu para jamaah sekalian, hukuman mati. Terus bagaimana melihatnya kalau dia korupsi? Maka tidak seperti undang-undang sekarang yang menuduh harus membuktikan. Bukan itu. Apa? Harus ada pembuktian terbalik. Apa pembuktian terbalik itu?
yaitu setiap kita tentu punya aset, setiap kita punya harta, maka dilihat harta kita. Kalau orang masuk, sebelum masuk sebagai pejabat caleg misalkan, sebelum terpilih, sebelum dia dilantik, dia akan mengisi berapa harta kekayaannya. Dan ketika tahu awal harta kekayaan sekian, setelah menjabat sekian tahun kok hartanya meningkat, itu harus ditanyakan. Dan rakyat sekarang ini dengan desil itu juga sudah tahu, jenengan ini kok punya mobil, nah itu uang dari mana? Maka undang-undang pembuktian terbalik ini ya harus juga disampaikan. Di samping sekarang ini yaitu ada apa yang lagi diusulkan oleh pemerintah, yaitu undang-undang untuk apa? Pemiskinan bagi para koruptor, yaitu perampasan apa? Aset. Itu para jamaah sekalian. Jadi nahi mungkar itu tidak cukup dengan kita lisan mencegah melalui khutbah-khutbah, ya. Tidak cukup itu melalui demo-demo, tidak cukup itu. Bagaimana undang-undang itu bisa disahkan oleh DPR MPR melalui pengajuan dari para pimpinan kita. Tapi kalau pimpinan kita baik ada DPR ya maupun presiden eksekutif tidak punya itikat baik, maka ini pun tidak akan ada usulan itu. Tetapi kalau ingin memperbaiki negara, ya negeri kita, bangsa kita harus ada usulan, yaitu apa? Yaitu sanksi bagi para koruptor dengan hukuman yang menjerahkan, yaitu hukuman apa? Mati. Insya Allah, dan penjara itu nggak banyak-banyak sudah. Nah sekarang ini enggak, semuanya bermain semua, termasuk rakyat, ya. Dan kita ini harus bisa, sebagaimana Al-Quran disampaikan, apa Al-Quran? Biasanya kalau Jumatan itu apa? Wa idzaidil qurba, apa? Ketika khutbah mau selesai itu apa? Innama ya'muru, apa? Sebelumnya apa Pak? Apa? Anil faksai wal munkar, yaitu sebelumnya kan adil, untuk menegakkan keadilan. Adil itu ya adil secara hukum. Lah ini dimulai dari mana? Dari penegakan hukum itu tidak dimulai dari masyarakat bawah, tapi dari para aparat. Selama aparat kita itu tidak bisa memberikan contoh teladan, ya nggak bisa. Rosi wal murtasi finar. Orang yang memberi dan diberi adalah neraka. Neraka itu dalam artian akhirat, tapi dunia itu neraka dalam artian tegas hukumannya. Ketika pemilu sudah jelas, orang yang money politik itu apa? Orang yang money politik itu melanggar, tapi nggak ada yang namanya Bawaslu, Panwaslu itu kemudian untuk apa? Memberikan sanksi. Harusnya dicoret, harusnya didis. Sudah, kalau money politik sudah gugur, harusnya begitu. Kalau sudah dimulai pemilu semacam itu, insya Allah aparat polisi semuanya akan meniru. Tapi kalau itu dibiarkan saja, sudah akhirnya money politik, main uang. Kalau uang besar-besaran, akhirnya kalau jadi pejabat mesti apa? Mengembalikan, dan mengembalikan itu dengan jalan apa? Korupsi. Ini para jamaah sekalian. Jadi kuncinya itu pada penegakan hukum, dan penegakan hukum itu pada undang-undang yang diterapkan itu adalah hukum yang menjeratkan, yang memberatkan, hukum yang menjerahkan, baik itu hukuman mati, baik itu hukuman padis itu. Dan ini dilaksanakan oleh siapa? Aparat dengan tegas. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, ya. Jadi 3 hal ini saja kunci. Kalau 81 tahun Indonesia ingin unggul, 3 ini tadi. Yang pertama, ya, dari pemimpin sampai yang bawah seluruhnya harus iman bertakwa. Yang kedua tadi harus solid, dan yang ketiga harus menerapkan, punya progres, yaitu apa progres? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu berupa apa? Undang-undang untuk pencegahan terhadap korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.